Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mewakili kelompok Ki. Kami kelompok Ki akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami dengan topik spirometer. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama ada Alinda Anggraini dengan NIM akhir 024. Lalu berikutnya ada Raditya Majid Soekardi dengan NIM akhir 035, dan saya sendiri Bagus Aristia Rahmatullah dengan NIM akhir 037. Apa yang akan kita bahas pada presentasi kita kali ini? Topik-topik yang akan kita bahas meliputi definisi dari spirometer, prinsip dan cara kerja dari spirometer, dan juga jenis serta tipe dari spirometer, beserta dengan produknya. Yang pertama adalah definisi dari spirometer. Spirometer merupakan alat medis yang mengukur kapasitas dan juga volume paru-paru. Dengan pemeriksaan spirometer, dapat diketahui semua kapasitas paru-paru, kecuali kapasitas paru yang mengandung komponen volume residu, yaitu VRC dan juga TLC. Prinsip kerja dari water seal spirometer. Water seal spirometer ini terdiri dari bagian silinder yang dapat menampung 68 liter air dan memiliki bel dengan berat terukur di dalamnya, seperti terlihat pada visualisasi gambar di atas. Lalu saat pasien bernafas melalui corong di dalam saluran pernafasan, jumlah udara di dalam staples akan berubah. Perubahan diubah menjadi gerakan vertikal bell jar yang mengubah posisi beban yang telah ditangguhkan. Selama siklus inhalation dan exhalation, bell jar akan bergerak ke atas dan ke bawah, dan hal tersebut dipengaruhi oleh volume udara yang dihirup dan juga yang dihembuskan dari dan atau menuju bell jar. Beban akan ikut bergerak ke atas dan ke bawah akibat pengaruh dari bell jar. Sebuah pena akan melekat dengan beban yang mana akan membentuk grafik pada kertas. Nah, dari grafik itu yang dihasilkan dapat disebut dengan kimogram. Baik, berikut adalah jenis dan tipe spirometer. Ini ada whole body plethysmograph. Jenis spirometer ini memberikan pengukuran yang lebih akurat untuk komponen volume paru-paru dibandingkan dengan spirometer konvensional lainnya. Seseorang berada di ruangan kecil yang tertutup ketika pengukuran dilakukan. Terus yang ini ada pneumotachometer. Spirometer ini mengukur laju aliran gas dengan deteksi perbedaan tekanan di fine mesh. Salah satu keuntungan dari spirometer ini adalah bahwa subjek diselidiki dapat menghirup udara selama percobaan. Lalu jenis dan tipe spirometer selanjutnya ini ada fully electronic spirometer. Spirometer elektronik ini telah dikembangkan yang menghitung tingkat aliran udara di saluran tanpa perlu untuk jerat halus atau bagian yang bergerak. Selanjutnya ini ada spirometer ultrasonik. Ini menggunakan metode pengukuran cepat untuk penentuan aliran langsung dan tepat atau true flow TM yang bekerja dengan resolusi tinggi sekitar 1000 titik pengukuran per detik sehingga tidak diperlukan parameter pengganti untuk aliran. Berikut adalah teknik pemeriksaan. Yang pertama itu persiapan alat. Alat harus dikalibrasi, mouthpiece hanya sekali pakai. Terus lalu persiapan ruang dan fasilitas. Ruangan yang harus memiliki ventilasi yang baik dan suhu udara tempat pemeriksaan tidak boleh kurang dari 17 derajat Celcius atau lebih dari 40 derajat Celcius. Selanjutnya persiapan pasien. Sebelum dilakukan pemeriksaan, operator harus memberikan arahan serta memberikan contoh cara melakukan pemeriksaan spirometer, di mana selama pemeriksaan pasien harus merasa nyaman. Selanjutnya ini adalah prosedur pemeriksaan. Yang pertama itu
pemeriksaan subjek. Yang kedua, perhatikan subjek. Yang ketiga, mengenal manuver yang unacceptable. Dan keempat, menentukan reproducible setelah ada 3 grafik yang acceptable. Lalu hasil reproducible, nilai KVP dan VEB1 diambil 2 nilai terbesar dengan perbedaan diantaranya kurang dari 5% atau 0,1 liter. Lalu jika tidak memenuhi kriteria, ulangi pemeriksaan. Selanjutnya, jika tidak didapat setelah 8 kali pemeriksaan, maka pemeriksaan akan dihentikan dan interpretasi hasil yang didapat dengan menggunakan 3 hasil terbaik yang acceptable. Selanjutnya, hasil acceptable. Minimal terdapat 3 hasil acceptable. Inspirasi penuh sebelum pemeriksaan dimulai, memenuhi syarat awal ekspirasi, yaitu dengan usaha maksimal dan tidak ragu-ragu, lalu tidak batuk atau glotis, dengan menutup selama detik pertama, selanjutnya memenuhi lama pemeriksaan, yaitu minimal 6 detik atau sampai 15 detik pada subjek dengan kelainan obstruksi, selanjutnya tidak terjadi kebocoran, dan tidak terjadi obstruksi pada mouthpiece. Selanjutnya adalah hasil spirometer. Hasil spirometer ini berupa kurva volume paru terhadap waktu akibat manuver yang dilakukan oleh pasien. Usaha manuver pasien diobservasi pada layar monitor untuk meyakinkan bahwa usaha yang dilakukan penderita sudah benar dan maksimal. Selanjutnya, seleksi nilai untuk interpretasi. Yang pertama, pilih hasil yang acceptable dan reproducible. Yang kedua, pilih nilai KVP dan VEB1 yang terbesar tanpa memperhatikan pemeriksaan yang digunakan. Dan yang terakhir, untuk indeks rata kecepatan aliran menggunakan nilai pemeriksaan dengan nilai terbesar kombinasi KVP dan VEB1. Selanjutnya, untuk spirometer MSA 99, ini merupakan alat kesehatan yang digunakan untuk mengukur kadar atau jumlah udara yang digunakan untuk proses respirasi atau pernapasan. Spirometer terbaru ini dengan fitur yang lebih cool, dengan tampilan yang mirip dengan EKG, karena adanya LCD screen yang dapat menampilkan semua parameter spirometri. Kemudian juga bisa dilakukan print langsung seperti EKG pada umumnya. Ini adalah fitur-fitur dari spirometri MSA 99. Yang pertama, pengukuran tersebut mengacu pada ITS, ERS yang merupakan pengukuran standar American Thoracic Society. Kemudian, spirometer yang menggunakan sensor aliran dan tekanan sangat sensitif dan sangat tepat. Selanjutnya, semua parameter pada spirometri disimpan maksimum 300 data hasil pengukuran pasien. Kemudian, spirometri ini dapat mengkalibrasi secara otomatis dan juga pengukuran waktu bernafas, waktu KV 50 detik, waktu KVP 25 detik, dan waktu FVP 12 detik. Kemudian, desainnya kompak dan juga fleksibel, sangat simpel dan juga mudah digunakan. Berikut ini juga ada spesifikasinya untuk spirometer MSA 99. Ada nomor APL, kemudian ada kategori, brandnya, dimensi, display, dan lain-lain. Kemudian ini adalah parameter-parameter pengukuran pertama dari MSA 99. Ada banyak parameter, diantaranya ada IC atau total capacity, kemudian ada ERP, IRP, PP, IC, PVC, dan lain-lain. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.